Satu persatu kejanggalan pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat mulai terungkap. Selain dituduh mengajarkan aliran sesat, pihak Ponpes juga disebut melakukan pemerasan terhadap para jemaah. Jika jemaah tak mampu membayar dengan uang, maka mereka dapat membayarnya dengan menjual diri atau menyerahkan anaknya. Hal itu diungkapkan mantan pengurus Ponpes Al-Zaitun, Ken Setiawan. Ia menyebut 80% santri Al-Zaitun orang tuanya merupakan anggota negara Islam Indonesia. Mereka kerap dimintai sumbangan atau infak oleh pihak Ponpes. Ken menyebut Al-Zaitun menggunakan surat At-Taubah ayat 103 untuk menarik uang kepada jemaah. Secara umum isi ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan zakat yang tujuannya untuk mensucikan diri dari sifat cinta harta. Menurut Ken, pihak Ponpes menyalahartikan makna ayat tersebut untuk menarik infak. Para jemaah dibuat yakin hanya dengan menyerahkan harta ke Al-Zaitun, maka dapat membersihkan dosa mereka seperti bayi baru lahir. Ken mengatakan besaran uang yang dimintai bervariasi tergantung dari desa asal jemaah. Untuk desa tertinggal, sekitar 5 miliar sementara desa maju bisa mencapai 12 miliar. Selain menggunakan uang, para jemaah juga bisa membayar infak itu dengan hal lain, seperti menyerahkan anak kandung mereka kepada pihak Ponpes. Ada juga jemaah perempuan yang disebut sampai menjual diri karena tak mampu membayar infak. Ken juga menyebut korban harus melayani 4 laki-laki hanya untuk memenuhi infak yang diminta Al-Zaitun. Ia berani membongkar aib Ponpes Al-Zaitun karena mengaku kasihan dengan para korbannya. Sebab selain diperas hartanya, para jemaah juga telah dirusak akidahnya. Kementerian Pertahanan mengungkapkan alasan membeli jet tempur Mirage 2000 Strip 5 bekas Qatar karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan delivery secara cepat. Langkah tersebut dilakukan untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan oleh banyaknya pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang habis masa pakainya. Banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul atau repair, dan masih lamanya delivery pesawat pesanan pengadaan baru. Dengan kondisi keadaan di atas, dinilai pembelian pesawat Mirage 2000 Strip 5 ex Qatari Air Force merupakan langkah yang tepat guna memenuhi kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Tulis Biro Humas Kementerian Pertahanan dikutip Jumat 16 Juni. Biro Humas Kementerian Pertahanan mengatakan pembelian jet tempur Mirage 2000 Strip 5 bekas Qatar sudah sesuai dengan aturan. Hal itu tertuang dalam pengadaan AMRC Mirage 2000 Strip 5 beserta dukungannya berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor tanggal 17 Mei 2023. Nilai kontrak pengadaan tersebut sebesar 733 juta euro dengan penyedia Excalibur International. Czech Republic meliputi 12 Mirage 2000 Strip 5 ex Qatar Air Force, terdiri dari 9 single seat dan 3 double seat serta peralatan pendukungnya. Direncanakan pesawat akan dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan bakal ditempatkan di Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Dilansir dari laman sebuah perusahaan dirgantara Prancis, Dassault Aviation, jet tempur Mirage 2000 Strip 5 yang dibeli Indonesia pertama kali diluncurkan pada 1967. Jet tempur tersebut disebut memiliki dukungan kemampuan taktis untuk terbang di ketinggian yang rendah karena dikenal sebagai sebuah jet tempur patroli. Jet tempur Mirage 2000 Strip 5 memiliki performa dengan kecepatan maksimal 2,2 Mach dengan kecepatan maksimal di penerbangan rendah 864 mil per jam. Mirage 2000 Strip 5 memiliki kecepatan 180 meter per hour saat melakukan pendaratan, sedangkan untuk menerbangkan pesawat tersebut dibutuhkan jarak luncur 2624,8 kaki.
Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan saat ini keuangan perusahaan BUMN Holding Pariwisata dan Aviasi Injourney mengalami pendapatan yang negatif. Karena itu ia meminta restu DPR untuk menyetujui penyertaan modal negara atau PMN kepada Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sebesar 1,19 triliun rupiah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI Kamis 15 Juni. Bahwa memang cash flow daripada Injourney sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat COVID waktu itu, di mana di situ kita bisa lihat pendapatan dari airport kita tentu dalam posisi negatif, tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu tentu dengan cash flow yang kita harapkan pengembangan daripada pengembangan wilayah Mandalika. Erick menyebut, buruknya kondisi keuangan BUMN Holding Pariwisata dan Aviasi itu terjadi karena pandemi COVID-19. Di saat bersamaan, Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Seiring dengan alasan tersebut, Injourney melalui ITDC meminta penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,19 triliun rupiah. Dana ini akan dikucurkan untuk pembangunan di Mandalika termasuk membayar utang. Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata Injourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike atau WSBK dari sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga 100 miliar rupiah. Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria mengatakan, kerugian terbesar sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan World Superbike. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor. Menurutnya, jika nantinya penyelenggaraan World Superbike dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan dengan event tersebut dipertahankan. WSBK ini menunjukkan kerugian sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik secara sponsor, ujar Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 14 Juni. Proyek pengembangan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat ternyata meninggalkan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar 1,2 triliun rupiah dan jangka panjang sebanyak 3,4 triliun rupiah.